di Quran itu memang dari agama yang dari awal itu dari Nabi Musa, dari Nabi Ibrahim itu ya cuma satu, ya Islam itu gitu loh. Cuman yang kalau di kitab suci yang lain itu seolah banyak kontradiksi gitu loh. Kalau di Quran itu kan nggak ada kontradiksi, semuanya itu alive, 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 alive. Alive, 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 alive. So it's a miracle of a miracle of a miracle. Miracle of a miracle of a miracle of a miracle. Muhammad, kata Allah di dalam Al-Quran, Muhammad justru disuruh untuk bertanya kepada ahli kitab. Ahli kitab ya? Nah, di dalam surat Al-Quran, di dalam sebuah ayat Al-Quran dikatakan begini, Bang. Fa in kunta fi syaqqin mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'unal kitab min qablik laqad ja'akal haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Artinya, maka jika engkau Muhammad ya, berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Ya. Sungguh telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu. Ya. Bayangkan Bapak Ibu, maka jika engkau Muhammad, kata Allah, berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channelnya kita bersama. Jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, dan komen, serta share video-video daripada channel ini. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita akan melihat ya dan membahas satu video seorang mu'alaf ya, muslimah ya. Entah mu'alaf asli atau bukan, karena ada banyak sekali mereka yang bertakiyah, mengaku-ngaku Kristen dulu, ngaku-ngaku sebagai pendeta, misionaris, pastor, biarawati, tetapi semuanya omong kosong, bertakiyah ya. Tetapi kita tidak tahu bagaimana dengan seorang perempuan di cuplikan tadi, apakah memang dia benar-benar mu'alaf atau bukan. Dan dia sudah mulai membandingkan teman-teman. Dia banyak belajar tentang Zakir Naik katanya. Dia katakan bahwa Zakir Naik tidak mungkin salah. Emang Zakir Naik Tuhan ya. Bahkan Zakir Naik teman-teman sekalian itu hanya copy paste. Omongan-omongan dia itu copy paste gitu ya. Alive, 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 alive. Alive, 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 alive. So it's a miracle of a miracle of a miracle. Miracle of a miracle of a miracle of a miracle. Katanya Zakir Naik sudah belajar semuanya dan dia percaya bahwa Zakir Naik tidak akan salah. Nah teman-teman sekalian, dia mengatakan bahwa Kristen Alkitab itu banyak kontradiksi, sementara di Al-Quran sama sekali tidak ada kontradiksi di dalamnya. Benarkah demikian teman-teman sekalian? Mari kita membuktikan. Namun sebelumnya kita menonton videonya terlebih dahulu. Berikut videonya. jadi Allah belum menunjukkan saya jalan untuk mempelajari Islam gitu loh maksudnya, karena saya kan belajar saksi Yehova dulu ya, mungkin dari situ arahnya sampai saya sekarang menuju mempelajari Islam ya, mungkin harus jalannya harus begitu dulu gitu. Jadi saya belajar saksi Yehova dulu ya kan. Untungnya saya lebih banyaknya belajar saksi Yehova, jadi saya nggak pusing dengan ajaran-ajaran. Kalau Kristen kan lebih mabok lagi kan, ada Trinitas, ada apa, mungkin lebih nggak masuk di akal. Kalau menurut saya saksi Yehova lebih masuk di akal juga, tapi dia salahnya itu nggak menerima Nabi Muhammad aja gitu. Dan ya begitu aja sih ajaran, karena dia nggak mempercayai Nabi Muhammad gitu. Sesatnya ya di situ gitu. Jadi ya ketika saya bisa menemukan seseorang itu ya ketika saya akhirnya bertemu dengan calon suami saya gitu. Jadi dia bisa dia kan dia kebetulan kan Muslim. Jadi pada saat saya ngomong begitu, dia akhirnya maksudnya mau gitu loh membimbing saya untuk mempelajari Islam gitu. Jadi kan saya tiap ada pertanyaan saya tanya ke dia gitu kan, dijawab gini-gini, kalau Islam tuh begini-begini gitu kan gitu. Jadi saya kalau pada saat saya udah ada yang membimbing, jadi saya kan bisa baru ada keputusan kan, oh ya saya mau mempelajari Islam nih, saya mau masuk Islam gitu. Jadi kan saya baru di situ calon suami saya juga sering tuh ngasih video kayak Dr. Zakir Naik kayak gitu-gitu kan di YouTube, saya mempelajari gitu kan. Saya banyak nanya-nanya juga gitu sama dia. Jadi oh ini Dr. Zakir Naik ini bagus juga ya, tanya jawab. Jadi dari situ tuh saya kayak seolah-olah ini memang Islamnya agama yang benar gitu, karena saya sering lihat video Dr. Zakir Naik juga di YouTube gitu kan. Apa yang paling ibu ingat pada saat momen-momen itu?
yang dari Dr. Zakir Naik. Itu jadi kan di situ banyak tanya jawab tuh orang-orang Kristen kan. Katanya jadi Dr. Zakir Naik tuh bisa menjawab gitu semua pertanyaan mengenai ya ketuhanan Yesus gitu kan, ada dikutip dari ayat-ayat Bible-nya, terus dari Quran juga ya kan, bahwa di Bible itu kan ada kan mengenai bahwa Tuhan itu esa gitu, dan bahwa Yesus itu bukan Tuhan gitu kan. Jadi saya di situ merasa ya kan, oh ya Dr. Zakir Naik kan dia sudah menyelidiki semua kitab suci ya kan, sudah membandingkan ya kan, studi perbandingan ya, dia nggak mungkin salah lah maksud, karena dia sudah menyelidiki semua kitab-kitab suci gitu kan. Ternyata memang di apa yang di Quran itu memang dari agama yang dari awal itu dari Nabi Musa, dari Nabi Ibrahim itu ya cuma satu ya, Islam itu gitu loh. Cuman yang kalau di kitab suci yang lain itu seolah banyak kontradiksi gitu loh. Kalau di Quran itu kan nggak ada kontradiksi semuanya itu. Ya, teman-teman sekalian, itulah kesaksian daripada seorang muslimah ini ya. Dia bersaksi kepada seorang muslim juga yang beragama Islam, teman-teman sekalian ya, yang sedang menanyakan sesuatu hal kenapa dia bisa masuk ke agama Islam. Dan ternyata teman-teman sekalian ya, ada beberapa hal yang akan kita bongkar di sini, dan juga nanti di akhir video kita akan mendengarkan tentang kabar baik bahwa di dalam kekristenan lah ada keselamatan ya, bukan di dalam Islam ya. Itu hanya klaim semata. Baik, kita melihat dia ternyata belajar saksi Yehova ya, saksi Yehova ya. Teman-teman sekalian, kalau saksi Yehova inilah bidatnya Kristen ya. Sama juga dulu ketika Muhammad belajar tentang Nasrani kepada pendeta Waraka bin Naufal ya, yang tidak percaya tentang Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tapi dia adalah triteisme yang percaya adanya Bapa, Tuhan Ibu, dan juga Tuhan Anak gitu ya. Itu sebabnya Al-Quran kan membantah itu ya kan. Dia katakan, "Hai Isa, apakah kau berkata kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah?" Gitu ya. Nah, sementara itu ayat ditunjukkan kepada Nasrani, bukan kepada Kristen, teman-teman sekalian ya. Kristen, Nasrani setinggi langit perbedaannya ya, jauh beda. Nah, Muhammad belajar dari Kristen bidat ini ya, bidat Kristen, yaitu pendeta Waraka bin Naufal ini, teman-teman sekalian, yang tidak percaya Tritunggal. Nah, demikian juga saksi Yehova yang belajar dari aliran sesat ya, yang telah dikutuk oleh bapak-bapak gereja di tahun 325. Itu sebabnya diadakan konsili Nicea untuk melawan ajaran Arius yang berkata Yesus bukan Tuhan. Dia adalah Allah, tetapi dia lebih rendah daripada Bapa. Jadi posisi antara Bapa dan Anak itu dia bedakan, teman-teman sekalian. Dan ini tentu saja dibantah oleh Alkitab, dan ini adalah aliran sesat. Makanya saksi Yehova ini sudah dikutuk oleh gereja dari tahun 325. Ternyata ibu ini belajar dari saksi Yehova sebelumnya. Dia bukan Kristen, teman-teman sekalian ya. Jadi jangan dicampurkan antara saksi Yehova dengan Kristen. Itu jauh beda, oke? Kemudian dia katakan syukur tidak belajar Kristen lebih mabuk lagi katanya. Kalau Kristen lebih mabuk. Katanya itu ada istilah Tritunggal lah, ya, tidak masuk di akalnya. Teman-teman sekalian, sebenarnya Tritunggal itu tidak ribet. Tritunggal itu tidak ada masalah gitu ya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, teman-teman sekalian ya. Kita mengenal Bapa ketika dia menciptakan langit dan bumi, dan Sang Firman adalah Anak atau Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, masih belum menampakkan diri waktu itu. Kan Tuhan bilang tidak ada seorang pun yang bisa melihat Tuhan, tetapi firman Tuhan telah menyatakan Bapa itu, sehingga Tuhan bisa dilihat melalui firman. Siapa firman? Yaitu Yesus Kristus. Ya, karena dia pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Lalu di ayat 14 ya, Yohanes 1 ayat 14 dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi teman-teman sekalian, Yesus katakan kepada Filipus, barang siapa yang sudah melihat aku, dia sudah melihat Bapa yang telah mengutus aku. Jadi barang siapa yang melihat Yesus sudah melihat Bapa, karena Yesus Kristus adalah Tuhan itu sendiri ya.
dia menampakkan diri, dia menjelma menjadi manusia, maka manusia bisa melihatnya. Kemudian teman-teman sekalian, Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus ini ini tidak sulit untuk dipahami. Roh Kudus adalah Ruh Allah ya, yang diutus kepada kita, yang menyertai orang-orang percaya sampai kepada akhir zaman. Itu sebabnya Yesus katakan, aku tidak meninggalkan kamu seperti yatim piatu, tetapi aku akan datang kepadamu dan aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Dan yang dimaksudkan adalah Roh Kudus ya. Jadi teman-teman, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus itu tidak sulit dipahami. Tapi saksi Yehova kan memang menolak ketuhanan daripada Yesus Kristus, sama dengan Islam. Jadi sangat pas ya, kalau dia dari saksi Yehova lalu pindah ke agama Islam, berarti sama-sama gobloknya ya. Dia udah goblok di saksi Yehova, dia masuk ke goblok lagi yang memang tidak percaya tentang ketuhanan Yesus, yang suka mengkafir-kafirkan orang, teman-teman sekalian ya. Jadi ini keliru sekali ya, pemahaman ibu ini sangat keliru. Kemudian teman-teman sekalian, yang anehnya, dia banyak tanya sama suaminya dan juga kepada Zakir Naik. Ini lelucon ya, lelucon sekali. Kalau dia bertanya kepada tokoh-tokoh agama Kristen, dia akan mendapatkan jawabannya. Tapi kalau dia bertanya kepada suaminya, apalagi suaminya juga belajar dari Zakir Naik. Zakir Naik itu teman-teman sekalian ya, dia hanya copy paste ya pengajaran-pengajaran dari seorang kakek ya, ada kakek-kakek, dia itu belajar dari situ. Jadi apa yang disampaikan oleh kakek itu alive. Itu dia juga ikuti Zakir Naik, alive gitu ya. Jadi dia hanya copy paste dan memang tidak ada ilmunya, teman-teman sekalian ya. Jadi kalau dia mengklaim Zakir Naik sudah menyelidiki ya seluruh kitab suci, maka itu salah besar. Zakir Naik bukan Tuhan. Dia banyak salah, bahkan pengajarannya penuh dengan dusta, penuh dengan penyelewengan ya. Dia selewengkan tentang itu, tentang Injil. Dia katakan Yesus itu bukan Tuhan. Kan Yesus katakan aku hanya diutus gitu ya. Padahal dia tidak melihat ya dua natur dalam diri Yesus, ada natur manusia dan natur ilahi. Ya, ini yang tidak dipelajari oleh Zakir Naik, teman-teman sekalian. Dan itu udah banyak sekali kita bahas tentang Zakir Naik. Orang-orang Kristen, apologet Kristen di YouTube sudah banyak membahas tentang Zakir Naik. Nah, teman-teman sekalian, ya, dari yang menarik di sini akan kita bahas. Katanya dari agama awal sejak Musa, Ibrahim, agama yang benar itu adalah agama Islam. Saya ketawa di sini, teman-teman sekalian. Pertanyaannya begini, Islam muncul tahun berapa? Di zaman Musa, di sana agama Yudaisme. Tidak ada agama Islam. Ibu goblok kau. Tolol memang ya ibu ini ya. Tidak ada agama Islam di zaman Musa, di zaman Ibrahim. Bahkan Allah SWT Musa tidak kenal, Ibrahim tidak kenal Allah SWT, tidak mengenal Muhammad gitu ya. Kenapa? Karena Islam belum muncul hari itu. Yang ada adalah agama Yahudi, Yudaisme, teman-teman sekalian ya. Jadi kalau mengklaim ini, kami juga bisa mengklaim gitu ya. Apalagi kalian harusnya malu dong ya. Para mu'alaf dan para ustadz yang suka korek-korek Alkitab, harusnya kalian malu. Karena kalian tidak ada sangkut pautnya tentang silsilah kenabian yang ada di dalam Alkitab. Karena semua para nabi sebelumnya itu berasal dari Bani Israel. Lalu sejak kapan nabi dinubuatkan lahir dari Arab? Sejak kapan coba? Tidak ada nubuatannya bahwa ada nabi dari Arab. Tidak ada. Semua nabi berasal dari Bani Israel. Ada yang katakan bahwa ya itu kan Musa kan meneruskan ajaran Musa itu si Muhammad. Tidak. Apakah Muhammad berpuasa 40 hari 40 malam? Tidak. Apakah Muhammad banyak mujizat? Tidak. Siapa yang cocok dengan Musa? Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Itulah cocok karena Yesus banyak mujizatnya. Banyak mujizatnya. Kalau Musa bisa membelah laut, Yesus bisa menenangkan ombak.
bahkan bisa berjalan di atas air. Inilah mujizat-mujizat yang sama dengan Musa. Makanya Tuhan berkata dia akan membangkitkan orang seperti Musa lagi dari antara saudara-saudaranya. Itu lahir dari keturunan orang Israel, ya, dari keturunan Raja Daud, yaitu tunas Daud, Yeshua HaMashiach, ya, Yesus Kristus. Nah, teman-teman sekalian, dia katakan bahwa saksi Yehova itu sesat, ya. Ya memang sesat. Ya, kalau alasan dia karena tidak mempercayai Muhammad, ya memang saksi Yehova tidak percaya Muhammad. Siapa Muhammad? Apalagi Kristen, sama sekali tidak percaya dengan Muhammad, tidak mengakui Muhammad sebagai nabi. Kenapa? Karena Alkitab tidak pernah menuliskan nama Muhammad, tidak pernah menubuatkan tentang Muhammad, ya. Jadi teman-teman sekalian, mungkin itu saja ya yang saya bisa sampaikan untuk pembelaan dan meluruskan juga apa yang disampaikan oleh ibu tadi. Lalu di akhir video ini saya rindu untuk kita mendengarkan sebuah pengajaran yang hebat supaya kita benar-benar diberkati oleh Tuhan. Mari kita lihat video berikut ini. Nah, pandangan Islam terhadap kekristenan itu ada 3 hal. Saya sudah bagikan ada 3 hal ya pandangan Islam terhadap kekristenan. Ini sering sekali diungkapkan atau diceritakan oleh para ustadz. Sangat sering diceritakan oleh para ustadz, digambar-gemborkan oleh para ustadz bahwa Alkitab sudah dipalsukan. Ya. Nah, ini tuduhan tanpa bukti. Alkitab dipalsukan. Tidak ada satupun ayat Al-Quran yang menulis Alkitab sudah dipalsukan. Justru sebaliknya, Muhammad, kata Allah di dalam Al-Quran, Muhammad justru disuruh untuk bertanya kepada ahli kitab. Ahli kitab, ya. Nah, di dalam surat Al-Quran, di dalam sebuah ayat Al-Quran dikatakan begini, Bang. Fa in kunta fi syaqqin mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'unal kitab min qablik laqad ja'akal haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Artinya, maka jika engkau Muhammad ya berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Ya. Sungguh telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu. Ya. Bayangkan Bapak Ibu, maka jika engkau Muhammad, kata Allah, berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Seandainya Alkitab sudah dipalsukan, dan kita tahu semuanya bahwa Al-Quran datang jauh setelah Injil, Bang. Ya. Ada sebagian sejarah mencatat 650 tahun, ada sebagian sejarah mencatat 700 tahun. Yang jelas seandainya Alkitab sudah dipalsukan, mungkinkah Al-Quran masih menulis seperti yang baru saja saya bacakan? Ya. Bertanyalah kepada ahli kitab. Betul. Kitab sebelummu. Ini hal yang sangat penting yang harus diketahui oleh teman-teman. Nah, seperti dalam surah Al-Maidah ayat 46. Di situ dikatakan wa qaffayna ala atharihi bi Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa atainahul Injil fihi hudaw wa nuran wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa hudaw wa mau'izatan lil muttaqin. Artinya, dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat. Membenarkan, Bang. Iya ya, berarti sebenarnya disuruh oleh mereka harus, tapi justru kok sekarang ini mereka katakan sudah dipalsukan, bukan dibenarkan gitu. Oke, saya lanjutkan. Yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Ayo, Al-Quran soal Al-Maidah ayat 46. Ya. Seandainya Injil dipalsukan, Bang, ini kita berpikir secara akal yang sehat. Kita pakai logika pakai Bang Ade Armando, Bang, ya. Pakai logikanya. Oke. Mungkin nggak kira-kira Al-Quran dalam surah Al-Maidah ayat 46 masih menulis seperti itu? Di dalam Injil itu ada cahaya, terdapat petunjuk. Nggak ada. Iya, tentu tidak mungkin akan menyuruh ini kan untuk harus belajar kepada Injil dan Taurat, ya. Nggak mungkin. Kenapa? 650 tahun setelah Injil baru datang Al-Quran. Jauh sekali, Bang. Bukan waktu yang singkat. Tapi Al-Quran masih menulis bahwa di dalam Injil itu ada petunjuk dan cahaya. Ya. Nah, jadi ini, Bang. Mungkin dari teman-teman kita yang para ustadz ini, yang pendakwah dalam ceramah-ceramah di Islam ini kan, karena ketika mereka ceramah kan yang mereka sering bahas itu adalah Alkitab, Bang, ya. Alkitab. Saya melihat ada banyak sekali ustadz saya tonton di YouTube, ya bahkan di TV, mereka ceramah itu seringkali bukan ceramah Al-Quran, tapi mereka ceramah Alkitab. Nah, saya mau tanya, Bang, ini kira-kira
mereka punya ndak Injil aslinya sehingga mereka katakan bahwa Alkitab yang dipegang oleh orang Kristen saat ini itu sudah palsu, itu karangan Paulus gitu. Mereka punya ndak Bang ya? Atau waktu Abang dulu mungkin Abang sudah simpan Injil aslinya gitu? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada Injil asli. Justru mereka berkata Al-Quran ada, Al-Quran datang untuk menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Ini yang ada di dalam pikiran saudara-saudara kita. Saudara kita. Termasuk saya dulu ya. Ya. Tetapi kembali lagi ke ayat surah Al-Maidah ayat 46. Di sini tegas sekali dikatakan bahwa Alkitab itu menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, 3 alasan yang sangat penting menurut surat Al-Maidah ayat 46 bahwa di dalam Alkitab ada petunjuk. Itu pertama. Yang kedua, di dalam Alkitab ada cahaya. Ada cahaya. Yang ketiga, di dalam Alkitab ada pengajaran. Bukankah ini semua kebalikan dari apa yang Dituduhkan. Alkitab sudah dipalsukan katanya? Ternyata Al-Quran surah Al-Maidah ayat 46 menegaskan betapa luar biasanya Alkitab. Di dalam Alkitab itu ada petunjuk. Ya. Injil Yohanes 14 ayat 6 Bang. Ya. Petunjuk jalan ke surga. Petunjuk jalan ke surga. Di dalam Alkitab itu ada cahaya. Yesus sendiri berkata dalam Injil, di dalam Injil Yohanes, akulah terang dunia. Ya. Di dalam Alkitab itu katanya ada pengajaran. Bagaimana Alkitab mengajarkan kita. Ya. Begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Kita dididik sedemikian rupa oleh Alkitab. Sehingga kita bisa sampai ke surga. Betul. Nah ini, yang selanjutnya Bang, yang mereka katakan bahwa orang di luar Islam, Ya. itu semuanya masuk neraka. Ya ini Bang, seperti yang saya tanyakan di awal tadi Bang. Ini kadang-kadang sakit telinga dengar itu Bang. Jadi Kristen tuh pasti gitu ya, pasti masuk masuk neraka. Padahal kalau mereka bilang ke surga pun masih ada insya Allah Bang ya. Insya Allah mudah-mudahan gitu. Tapi mereka pastikan Kristen ini bukan insya Allah lagi, Ya. tapi pasti masuk neraka gitu ya. Ya. Jadi bagaimana itu Bang? Nah ini juga sama. Tidak ada ayat Al-Quran yang berkata bahwa jika mati di luar Islam masuk neraka. Tidak ada ayat. Tidak ada ayat di dalam Al-Quran orang di luar Islam itu mati masuk neraka. Justru sebaliknya, ini sangat mengherankan saya ya. Al-Quran menulis seperti ini dalam surah Al-Baqarah ayat 62. Di situ dikatakan innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabi'in man amana billah wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Artinya sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in. Siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah hari kemudian dan beramal soleh, maka mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran kepada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ya. Bayangkan Bang, sekalipun orang Yahudi, sekalipun orang Nasrani, sekalipun orang Sabi'in, kalau mereka percaya kepada Allah, mereka beramal soleh, mereka percaya akan datangnya kiamat, tidak ada keraguan pada mereka. Kata Al-Quran. Ya. Dan di situ Allah katakan apa? Mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Dalam surat Al-Baqarah ayat 62 ini seolah-olah Allah seperti setuju bahwa ada Tuhan selain Dia. Iya, iya. Betul Bang ya. Mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Pertanyaannya, siapa sih orang-orang Sabi'in Bang? Iya. Kalau orang Yahudi sudah jelas, orang Israel itu orang Yahudi. Betul. Orang Nasrani itu orang yang percaya kepada Yesus yang dari Nazaret. Ya. Masuk di situ orang kita Kristen ya. Betul. Karena Kristen dan Nasrani itu ada sebagian kita juga berkata itu beda. Ya. Tetapi ada beberapa kesamaan antara Kristen dan Nasrani. Ya, Nah, kita ya. tidak akan membahas hal itu. Ya. Dan orang-orang Sabi'in. Orang Sabi'in itu Bang Arif, orang seperti saya itu Sabi'in. Samiin. Orang yang keluar dari Islam lalu mengikuti ajaran yang sekarang saya anut, yaitu ajaran Kristen, ajaran Alkitab. Maka saya akan mendapatkan pahala dari Tuhan saya. Iya. Dan Allah mengakui Tuhan saya yang saya imani sekarang. Ini tertulis dalam Al-Quran tanpa perlu penafsiran. Iya, betul ya. Lalu pertanyaannya Jangan nanti dipikir sudah ditafsirkan ya. Ini bukan tafsiran. Bukan tafsiran. Bukan tafsiran Pertanyaannya sendiri. dari mana mereka tahu kalau orang di luar agama Islam itu mati masuk neraka? Iya. Tidak ada. Tidak ada ayatnya. Tidak ada. Nah, sekarang kita melihat dalam surah Al-Maryam, dalam surah Maryam ayat 21. Ya. Itu dikatakan hal kebalikannya justru ya. Ya. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hataman maqdiyan. Artinya, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Artinya Ya. apa? Semuanya Masuk. neraka. Ya ampun. Hal itu bagi Tuhanmu hal itu bagi Tuhanmu adalah Ketentuan yang sudah ditetapkan. Iya. Artinya Bang Arif, siapa yang masuk neraka? Siapa yang menentukan orang masuk neraka?
Ayat ini kata, Ayat ini ya, betul. siapa yang menentukan orang masuk neraka? Tuhanmu. Tuhan. Ya. Betul. Jadi Tuhan yang menentukan orang masuk neraka. Ya. Dan sudah ditetapkan. Ya, ini saya baru tangkap Bang ya. Jadi saya dapat jawabannya ini, dan mungkin teman-teman dari channel TV Laskar Kristus juga yang subscriber paham di sini bahwa sebenarnya bukan Kristen yang masuk neraka dalam ayat ini gitu ya. Kalau kita melihat ayat ini, kenapa saya harus bertanya kepada Bang Effendi? Karena saya bukan asal dari Islam. Tentu saya tidak mengerti ayat ini, tapi Bang Effendi paham karena dia berasal dari Islam. Nah, maka ayat ini setelah sudah dijelaskan, dipaparkan oleh Bang Effendi, ini ternyata ya justru mereka ini seperti Ustadz ya Waloni, ya Ustadz Nurul Somad, karena ini yang mengatakan ya Ustadz Nababan, Agustan, Ustadz Dadar, Feliciau gitu ya, yang sering ya semua gini ya, semua para ustadz yang menghina kekristenan selama ini, yang katakan bahwa Kristen kafir pasti masuk neraka, justru mereka itulah yang akan masuk neraka Bang ya, karena ayat ini jelas di sini saya bisa nangkap. Saya akan baca lagi ya. Ya. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Ya. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Ya. Jadi yang pertama, yang masuk neraka ini semua orang. Yang kedua, kalau kita lihat ayat ini, berarti Tuhan yang menentukan orang masuk neraka. Ya. Yang ketiga, yang menetapkan orang masuk neraka siapa? Tuhan, betul. Pertanyaannya yang terakhir Bang, ada nggak kira-kira orang yang bisa melawan ketentuan Tuhan? Ya, tentu tidak ada Bang. Berarti kemana? Ke neraka. Ya selamat Anda masuk neraka ya. Saya tidak mau Bang. Saya tidak mau masuk neraka Bang ya. Itu sebabnya saya harus percaya kepada jalan kebenaran itu Bang. Ya kembali ke Yohanes 14 ayat 6 tadi itu. Karena itu dia tidak menjanjikan untuk bawa kita ke neraka. Ya. Tapi dia punya janji bahwa dia akan membawa kita kepada surga. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, bukan beroleh neraka Bang. Nah, oke. Nah,